Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali ya saya menyapa saudara ya saudari sekalian yang belum ada saudari ya menyapa ikhwah sekalian. Uh, Tentu ini sebuah kesyukuran ya, tentu saya sangat ya senang sekali ya walaupun kita dipisahkan ya, artinya kita belajar dengan sistem pembelajaran online. Ya, mudah-mudahan itu tidak mengurangi keberkahan taklim kita insyaallah. Insyaallah untuk materi kita ya pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan terakhir ya kita sudah masuk di sub materi atau sub pembahasan al-mubtilat ya al-mubtilat asyam atau al-muftirat. Jadi hal-hal yang membatalkan ya puasa kita. Kemarin kita sudah menyebutkan ada sekitar 1, 2, 3 kayaknya ya, ada 3. Ya, jadi al-mubtilat ini terbagi menjadi 2, ada yang batal puasanya dan diwajibkan baginya untuk membayar qadha ya, atau mengganti puasanya yang ditinggalkan ya, mayubtilus siyam wa yujibul qadha. Dan ini kita sudah bahas ya, bahas yang termasuk dalam kategori ini adalah makan dan minum sengaja ya, sengaja dan juga dia ingat bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa. Ya, maka wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain. Kemudian jadi makan dan minum. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, yang ketiga pembatal puasa yang ketiga dan wajib baginya mengganti di hari yang lain adalah ta'ammud al-qai. Ya, ta'ammud al-qai artinya sengaja muntah. Ya, sengaja muntah. Betul sekali. Iya, misalkan dia boleh jadi masukkan misalkan jari tangannya ya ke dalam tenggorokan dan ya, dia muntah. Ya, dia sengaja muntah. Itu membatalkan puasa. Ya, itu membatalkan puasa. Ya, bagaimana kalau tidak sengaja? Nanti kita akan sebutkan nanti di bab lainnya. Ya, akan disebutkan juga kalau misalkan dia tidak sengaja muntah, apakah membatalkan atau tidak. Tapi kalau sengaja muntah, ya dia sengaja muntahkan ya sesuatu yang ada dalam perutnya, maka batal puasanya. Fa in ghalabahu al-qai ya wa kharaja bi nafsihi. Ya kalau misalkan uh, muntahnya itu keluar ya sendiri ya, keluar sendiri bukan karena kesengajaan, ya fala qada alaihi, maka tidak ada qada baginya dan juga tidak ada kafarah, ya tidak ada. Itu bila khilaf ya, tanpa ada perselisihan di antara ulama kita. Apa dalilnya? Ya berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh dalam riwayat uh, Abu Dawud ya, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan selain mereka ya, dan ini adalah hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, hadisnya adalah man zara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Ya, barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada qada baginya. Wa man istaqa'a, ya siapa yang menyengaja untuk muntah, maka hendaknya dia mengqada atau mengganti di hari yang lain. Itu yang ketiga, yang pembatal puasa yang ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima adalah al-haid wan nifas. Ya, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, ya, habis melahirkan. Ya, bisa itu sampai
40 hari ya biasanya ya, maksimal 40 hari misalnya ya. Faman hadat ya barang siapa yang haid atau berhalangan ya bagi wanita, au nafasat atau dia nifas, maka walau fil lahdatil akhirah. Walaupun misalkan dia haidnya itu taruhlah misalkan jam setengah enam, ya, jadi hampir setengah jam lagi ya berbuka puasa. Tiba-tiba dia haid pada jam setengah enam, ya sebelum maghrib, ya jam setengah enam, ya itu maka puasanya pada hari itu ya batal dan dia harus mengganti di hari yang lain. Ya, walau fil lahdutil akhir, walaupun di air akhir ya minan nahar. Ya, fasada saumuha wa 'alaiha qada'u hadzal yaum, dan baginya mengqadha pada hari itu bi ijma' ulama berdasarkan ya konsensus atau kesepakatan para ulama kita. Kemudian yang keenam, ya pembatal puasa yang keenam adalah uh, jelas suaranya ya? Suaranya jelas? Mantap? Suaranya mantap, Ya, ya, jelas? ya. Jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Ya, Mantap, Ustaz, mantap. alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Mantap. Ya. Yang kemudian yang keenam, nah ini ya. Jadi memang dalam agama kita, dalam fikih itu ya, dalam fikih itu tidak ada sesuatu yang tabu ya untuk kita bicarakan. Jadi harus dikupas tuntas. Ya, walaupun memang terkadang dalam ini kita agak malu untuk menyebutkannya, tapi dalam fikih yaitu ya tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Ya harus dikupas tuntas. Ya. Jadi yang keenam adalah pembatal puasa yang keenam adalah ta'ammudul istimna. Ya. Sengaja ya akrahullahu sami'in, ya sengaja melakukan onani. Ya, onani. Ya mengeluarkan air spermanya ya dengan sengaja. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya tidak ada pembedaan. Ya, jadi ta'ammudul istimna ya sengaja onani dan mengeluarkan spermanya. Ya. Jadi wahwa ta'ammudu ikhrajul mani bima duna jima. Ya sengaja mengeluarkan air mani ya tanpa berhubungan ya dengan pasangan yang halal. Ya. Kal istimna bil yadi, seperti ya onani dengan menggunakan tangan ya. Kemudian awil mubasyarah. Al mubasyarah artinya bercumbu rayu ya, bercumbu rayu dengan misalkan pasangannya ya, bercumbu rayu dengan pasangannya ya, dan keluar air air maninya ya. Jadi ayul mubasyarah atau bercumbu rayu ya, au nahwu dzalika dan selainnya biqasdi ikhrajihi ya, dan dia sengaja melakukan hal tersebut ya untuk mengeluarkan spermanya bisyahwah ya dengan syahwat ya. Fa in anzala bi syai'in min dzalika muta'ammidan ya, kalau misalkan ya keluar maninya ya muta'ammidan karena sengaja, zakiron dan dia ingat ya bukan lupa, kalau dia dalam keadaan berpuasa, fasada saumuhu maka puasanya itu batal, walazamahu al-qadha dan wajib baginya mengganti di hari yang lain, dan ini merupakan pendapat jumhur ya ulama ya, mayoritas ulama kita ya. Ya, walaupun ini ada pendapat dari Ibnu Hazm ya, mazhab az-Zahiri ya, kata beliau kalau dia onani ya misalkan bukan jima ya, itu tidak membatalkan puasanya, tapi ini adalah pendapat yang marjuh ya, dan yang lebih kuat adalah ya pendapat yang pertama, bahwasanya puasanya batal ya. Jadi wa mazhab jumhur arjah, ini lebih kuat, ini yang lebih kuat ya, maka dia harus mengganti ya ininya. Apa dalilnya? Wa yustadalu lahu biqaulillahi subhanahu wa ta'ala fil hadis al-qudsi. Ya, dalilnya berdasarkan hadis qudsi ya fi sya'nis shaim ya. Dalam hadis dikatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya dan syahwatnya karena saya ya, karena takut kepada saya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istimna ya akrallahu samiin, istimna ala onani adalah syahwa, itulah syahwa ya, wa kadza khurujul mani ya.
Wa mimma yuwaqqidu annal mani yutlaqu alaihi bisyahwah. Apa yang membuktikan bahwasanya eh, keluar mani itu ya itu di dalam istilah fikih kita dinamakan syahwat ya. Terkadang ya dikata syahwat itu dia artikan kata berarti mani ya. Apa dalilnya? Ya di Rasul SAW ya bersabda ya berdasarkan dalam hadis dan ini dalam Sahih Muslim ya ini dalam Sahih Muslim ya ini dalam Sahih Muslim ya dari Abizar. Nah, dari sahabat Abizar Al-Ghifari ya. Bahwasanya wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya kata Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya bahwasanya eh, apa namanya? Pada ya ini pada alat vital ya pada alat vital kalian itu ya seorang dari kalian itu terdapat sedekah ya pada alat vital seorang dari kalian itu terdapat sedekah. Ini sedekah. Dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakun lahu ajar?" Ya Rasulullah, ya mereka para sahabat itu kaget. Ya, mana bisa katanya ya dalam alat vital itu ada sedekah. Ya kata beliau, ya kata Rasulullah, ehm, apa namanya? Ya'ti ayati ahaduna ya kata sahabat, apakah wahai Rasulullah jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, ini kata syahwat, di sini kata syahwat itu berarti adalah mani, ya. Jadi syahwat itu bermakna al-mani, ya air sperma ya seperti itu. Jadi ya'ti ahaduna syahwatahu ya wa yakun lahu ajr. Ya, ya Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala? Ya, kemudian Rasulullah menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fil haram." Ya. Bagaimana sekiranya kalian meletakkan pada sesuatu yang haram? Ya, pasti akan berdosa. Maka disambung lagi, ya ini cuma sampai segini saja hadisnya, tapi ada sambungannya. Ya, akan alaihi wizrun, apakah ada dosa baginya? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajran. Ya, artinya kalau ini diletakkan pada apa namanya yang pada yang halal, pada yang haram, ya pasti dia akan mendapatkan dosa, itu zina. Ya. Tapi kalau di apa namanya diletakkan pada sesuatu yang apa namanya pada sesuatu yang halal, ya tentu juga itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ya eh, apa namanya saudara apa teman-teman ini yang masih jomblo ini ya makanya yang masih jomblo ya dipercepat ya supaya bisa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala ya ini semua yang jomblo ini ini semua yang jomblo-jomblo ini ya jadi harus dipercepat ya harus dipercepat insyaallah nah, jangan nunggu lama-lama ya ya supaya bisa mendapatkan pahala ya yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala ya eh seperti itu ya. Kemudian amma iza tafakkara ya dia apa namanya dia berhayal ya au nadhara kemudian dia melihat ya apa namanya fa anzala kemudian keluar ya air maninya ya walam yata'ammad dan dia bukan karena unsur kesengajaan ya maka itu tidak membatalkan puasanya artinya dia keluar sendiri bukan karena unsur kesengajaan itu ya yang dimaksud adalah yang sengaja ya dikeluarkan ya makanya juga kan orang yang mimpi basah ya di siang hari ya, di bulan puasa maka tidak ada qada baginya ya puasanya tidak batal tetap sah ya karena memang bukan unsur kesengajaan ya, bisa dengan ini tapi kalau sengaja maka itu batal yang harus diganti kemudian yang selanjutnya pembatal puasa yang mewajibkan baginya qada ya niyatul iftar ya. Dia meniatkan untuk berbuka misalkan jam berapa misalkan ya jam 8 ya pagi atau jam 9 jam 10 atau jam berapa dia niatkan ingin membatalkan puasanya ya ingin membatalkan puasanya dan dia memang niat yakin akan membatalkan puasanya maka ini juga membatalkan puasa jadi jangan apa namanya kita eh,
misalnya sengaja ya, menyengaja berniat untuk membatalkan puasa, kan itu bisa membatalkan puasa. Ya. Jadi fa innawa wa huwa shaimun ya, barang siapa yang berniat ya untuk membatalkan puasa dan dia dalam keadaan berpuasa fa innawa ibtala saumahu ya, kalau dia berniat untuk membatalkan puasanya wa azama alal iftar dan dia tekadnya sudah bulat untuk membatalkan puasanya untuk membatalkan puasanya uh, muta'ammidan dan sengaja dan dia ingat kalau memang dia dalam kondisi berpuasa batola maka puasanya itu batal puasanya batal ya kenapa wa illam yakul wa yashrab walaupun dia belum makan dan minum walaupun dia belum makan dan minum tapi dia sudah meniatkan untuk membatalkan puasanya ya dia yakin dan tekad yang bulat maka puasanya batal. Berdasarkan hadis, ya likul limriin manawa. Jadi apa? Setiap orang itu berdasarkan apa yang diniatkan. Ya. Setiap orang itu mendapatkan sesuai apa yang diniatkan dalam hadis. Ya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Ya, berarti niat ya namanya kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya. Jadi li'anna syuru' fi shaumi la yastad'i fi'lan siwa niyatas shaum. Ya kita juga berpuasa ini, ya kita berpuasa itu karena kita ada niat untuk berpuasa. Maka sama juga kalau kita berniat untuk membatalkan, ya berarti batal juga. Ya karena niat merupakan syarat sah. Ya niat merupakan syarat sah puasa kita. Dan juga syarat sah untuk membatalkan. Ya kalau kita berniat untuk membatalkan puasa. Jadi jangan kita apa namanya menyepelekan hal ya seperti ini. Ya maka jangan kita ini merupakan pendapat Syafi'i, ya pendapatnya Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad, kemudian Zahiriyah wa Busur, dan ini pendapat jumhur ya. Ini pendapat jumhur ulama. Mengatakan bahwasanya batal puasanya ya kalau dia meniatkan. Ya. Kemudian yang ke-8 ya ar-riddah, ya murtad. Ya murtad ya keluar dari agama Islam. Ini apa namanya juga ittafaqul ulama, tidak ada yang menyelisihi. Ya ini semua ulama sepakat bahwasanya ya orang yang murtad otomatis juga puasanya itu batal. Ya puasanya batal. Jelas suaranya ya? Suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah ya. Jelas, Ustaz. Ini juga apa namanya? Visualnya jelas kelihatan? Visualnya PDF bukunya PDF. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas, baik. Jadi aridah ya keluar dari agama Islam itu juga termasuk pembatal puasa. Ya. Ini semua ulama sepakat ya tidak ada yang menyelisihi pendapat ini. Ya, lanjut ya ini dapat kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya ya ma yubtilus siyam wa yujibul qada wal kafarah. Ya kalau sebelumnya ya membatalkan puasa dan dia cuma diwajibkan untuk membayar ya mengganti puasanya. Kalau ini ya pembatal puasa yang kedua adalah wajib mengqada dan sekaligus membayar kafarah, ya membayar denda. Apa saja itu? Ya kita baca. Wa huwal jima' la ghair. Itu adalah cuma satu saja, ya cuma satu saja yang membatalkan puasa dan wajib bayar kafarah, yaitu ya berhubungan ya suami istri ya di siang hari ya di bulan-bulan puasa, di hari-hari di bulan puasa ya. Jadi cuma satu yang masuk kategori ini ya. Puasanya batal sekaligus wajib baginya untuk membayar denda. Ya didenda. Ya, apa dendanya? Ya kita baca. Jadi berdasarkan dari hadis Abu Hurairah, ya qala bainama nahnu julusu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam isjah rajulun. Ya ketika kami lagi duduk-duduk ya bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya. Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu." Ya. Saya celaka, ya celakalah saya. Ya halaktu, celakalah saya. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Malak, ya ada apa dengan Anda?" Qala waqa'tu ala imraati wa ana shaim. Ya, saya apa namanya berhubungan ya dengan istri saya dalam kondisi berpuasa. Kemudian Rasulullah berkata, "Hal tajid raqabatan ta'tiku? Apakah memiliki budak untuk yang bisa kamu merdekakan?" Ya, qala la ya Rasulullah, saya tidak punya Rasulullah.
Faqala, "Fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain?" Apakah kamu bisa berpuasa, sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, "La ya Rasulullah, saya tidak bisa ya Rasul, saya tak sanggup. Ya, ini saja ya, cuma 1 bulan saja, ya saya tidak sanggup apalagi ya, mulai ditambah 2 bulan berturut-turut." Jadi ini saja saya tidak bisa, apalagi mulai ditambah 2 bulan berturut-turut, ya. Qala, "Fahal tajidu it'am sittina miskin?" Apakah kamu, bisa memberi makan 60 orang miskin? Qala, "La ya Rasulullah." Ya, saya tidak bisa juga. Jadi apa maunya? Jadi apa maunya? Ya sudah, apa namanya, sudah, berhubungan dengan istrinya, ya tiga-tiganya dia tidak sanggup untuk, apa namanya, menunaikannya. Ya, ya kalau kita mungkin ya langsung bilang, "Jadi apa maunya?" Ya, tapi ya Rasulullah ya, ini beda lagi dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu sangat ya penyayang ya, sangat, penyayang dengan, umatnya ya, ya. Beliau ketika memang bisa memudahkan ya dia mudahkan ya. Ya Rasulullah begitu seperti itu. Jadi kalau memang ada yang bisa dimudahkan, beliau mudahkan. Ya jangan dipersusah ya. Jadi la qala fasaqata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah kemudian, terdiam. Wa bainama nahnu ala dzalik, ketika kami dalam kondisi seperti itu, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqi fiha tamar. Ya Rasulullah tiba datang seorang membawa sekeranjang, kurma. Ya sekeranjang kurma. Nah, lagi-lagi kurma Ustaz Anca. Lagi-lagi kurma lagi nih ya. Insyaallah ini banyak promosinya nih. Jadi bisa sambil promosi ini kita mengajar ini, Ustaz Anca. Ya, eh Kurma, kurma. ya itu sudah ada Sanca itu. Ya, silakan yang berniat ya beli kurma. Insyaallah ada harga promo. Kurma, kurma. Ya, harga promo. Ada kurang Kurma saingannya bakso. ada yang gratis kah? Ada yang gratis. Iya. Baik. Jadi, Ya lanjut, lanjut. ya, lanjut. Pokoknya ketika datang seorang membawa sekeranjang kurma, maka Rasulullah berkata, "Aina sa'il?" Mana yang bertanya? Mana yang bertanya? Faqala, "Ana ya Rasulullah," saya ya Rasulullah. Faqala, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Ambil kurma ini dan sedekahkan ya kepada orang lain. Faqala rajul, ini lagi faqala rajul, "Ala afqara minni ya Rasulullah?" Apakah ada orang yang lebih fakir dari saya? Ini apa namanya, saya harus sedekah kepada orang lain. Apakah ada orang yang lebih miskin dari saya Rasulullah? Sampai saya harus sedekahkan kepada mereka? Jadi saya ini yang paling fakir ini, ya. Kenapa mesti saya sedekahkan? Wallahi, ya demi Allah kata lelaki ini, ya. Demi Allah, ma baina labtaiha yuridu al-hurratain. Ahla bait afqaru min ahli baiti. Kata beliau, ya ma baina di antara dua perbatasan kota ini, ya, di antara dua perbatasan kota ini tidak ada ya orang yang paling fakir kecuali saya. Masya Allah. Ya, dia kata di antara dua perbatasan kota ini, ya tidak ada orang yang lebih miskin dari saya Rasulullah. Ya padahal kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan Rasulullah ya tertawa ya tersenyum ya tertawa hatta badat ya aniyabuhu ya sampai kelihatan gigi seri beliau. Ya sumakola ya at'imhu ahlak. Ya kalau begitu udah kalau gitu ya kalau kalau kamu memang yang paling paling fakir ya silakan kamu beri makan kepada keluargamu. Ya Masya Allah ini lihat Rasulullah ya bagaimana beliau ya begitu apa namanya menghendaki ya sebuah kemudahan kepada umatnya. Ya artinya inna Allah apa ya yuridu bikumul al-yusra wala yuridu bikumul usr. Rasulullah itu menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak Allah tidak menginginkan kesusahan kepada kalian. Ya, jadi kita jangan terlalu menyusahkan diri agama ini. Insyaallah agama adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Ya tidak ada yang sulit. Ya. Jadi bahkan agama kita merupakan agama yang paling mudah dibandingkan dengan agama samawi sebelum kita. Ya. Bahkan juga termasuk dalam tata cara bersuci. Ya. Umat dahulu itu ya misalkan di dalam syariatnya agama Yahudi itu ya kalau mereka misalkan ada najis di badan atau pakaian mereka itu harus dibuka ya tidak dibersihkan tapi misalkan di pakaiannya itu harus digunting ya atau kalau dalam di badannya itu harus dia jadi
Ya, kita termasuk ya umat yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya dalam segala sesuatu. Ya, makanya ya selama ada kemudahan kita ya yang penting itu sesuai dengan syariat agama kita ya. Jadi wa qad dzahaba al-jumhur al-ilmi ila anna jima' as-shaim fi nahar Ramadan 'amidan. Ya, jadi jumhur ulama ya, mayoritas ulama itu sepakat ya bahwasanya orang yang melakukan hubungan ya suami istri ya di siang hari Ramadan 'amidan, dia sengaja, 'amidan, mukhtaron, ya bukan karena dipaksa. Ya bukan karena dipaksa, ya sengaja dan bukan karena dipaksa. Artinya suka sama suka. Ya biar yaltaqiyal khitanan ya bertemu dua khitan ya ini bahasa kiasan ya. Kemudian ini berarti itu wajib baginya untuk apa namanya mengqadha sekaligus membayar kafarah. Ya, keluar ataupun tidak keluar. Jadi sama. Ya. Jadi sampai sini ada bahasanya ini bahasa ya kias juga ini. Ya dapat saya baca ya. Ya dapat saya baca karena saya bilang ya dalam ilmu fikih itu ya tidak ada sesuatu yang tabu. Ya, kita harus ya apa namanya ya bongkar ya istilahnya ya sampai dikatakan watagibul al khoshfah ya sampai ya itu tidak kelihatan ya ujung tidak kelihatan ujungnya ya masuk berarti itu sudah itu wajib untuk membayar apa namanya kafarah ya, dan mengkodok ya walaupun tidak keluar air maninya seperti itu ya dan ini pendapat yang paling rojih ya ini pendapat yang paling rojih jumhur ulama ya. Kemudian yang selanjutnya, kita pindah lagi. A. Hal tajibul kafaro alal mar'ati karrojuli. Apakah juga, yang ini tadi kan laki-laki yang diminta untuk membayar kafaro. Bagaimana dengan perempuan? Ya. Apakah perempuan juga harus membayar kafaro? Ya, dia harus memerdekakan budak, ya, atau kalau dia tidak punya, ya dia apa namanya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau dia tidak sanggup, ya apakah dia harus memberi makan 60 orang miskin? Ya, apakah sama hukumnya dengan laki-laki? Ya, kita baca. Fi hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim, anna Rasulullah sallam amara rajul bi kafarah. Ya, dalam hadis yang sebelumnya itu, dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah menyuruh lelaki untuk membayar kafarah. Wasakata anil mar'a, dan Rasulullah tidak menyebutkan ya hukum untuk perempuan ya atau istri lelaki tersebut. Ya, beliau tidak menyebutkan hukumnya. Oleh karena itu ikhtalafa ahlul ilmi ya, para ulama kita berbeda pendapat fil mar'ah. Ya ada apanya di yang istrinya bagaimana? Allati jama'aha zaujuha, yang mereka melakukan hubungan. Hal alaiha kafarah aula amla. Ya. Ini ada pendapat ya sampai berapa pendapat ini ya 3 kayaknya. Laisa 'alal mar'ati kafarah mutlaqan, ya. Jadi tidak ada ya bagi istri itu ya denda mutlak secara mutlak. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan juga mazhabnya Imam Ahmad dan kata beliau annahu yujazihi ma kaffara wahida. Artinya cukup ya wa anna 'ala rajul, cukup yang membayar itu cuma laki-laki saja. Ya laki-laki saja. Apatah lagi kalau ya suaminya minta ya. Suaminya minta, ya berarti laki-laki yang harus membayar kafarah. Ya. Apa dalilnya? Ya. Nabi SAW lam ya'mur al-mar'ah, ya dalilnya adalah Rasulullah tidak menyuruh ya istri laki-laki tersebut membayar kafarah. Wala ma'annahu jama'aha wal fi'il qad hasala minhu wa ma, ya. Padahal ya telah terjadi antara ya mereka berdua. Ya, artinya laki-laki yang suami dan istri. Ya, tapi Rasulullah tidak menyuruh ya istrinya ya untuk membayar kafarah. Ini menunjukkan bahwasanya ya yang membayar cuma suami saja. Kemudian yang kedua, ini apa namanya sama dengan kayak mahar ya kan, mahar kan itu haknya istri ya, artinya yang membayar itu cuma ya laki-laki ya, bukan perempuan yang membayar mahar ya. Jadi itu kias seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, ya, alal mar'ati al kaffara karrajul. Ya, perempuan juga harus membayar kafarah seperti laki-laki. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Ya, artinya hukum laki-laki suami istri itu sama. Ya, jadi suaminya harus juga membayar kafarah dan istri juga harus membayar kafarah. Ya, kedua harus membayar kafarah. Ini pendapat jumhur Abu Hanifah, Malik dan juga salah satu riwayat dari Imam Syafi'i dan juga Ahmad, dan ini yang apa namanya ya fi asahhi riwayatain. Jadi Ahmad itu punya 2 riwayat. Dia mengatakan pendapat pertama dan
kedua ini, tapi yang lebih kuat katanya adalah pendapat kedua. Ya. Walaupun ada juga penjelasannya, ya ada penjelasannya seperti ini. Al-ikhtilafi wa tafasilahum fil hurrah. Ya mereka ini membedakan antara yang al-hurrah, orang yang merdeka, ya bukan budak, wal ama, ini al ama itu adalah pembantu, ya. Al mutawa'ah, ini adalah suka sama suka. Al mukriha, ya karena dipaksa, ya. Ya wanita dipaksa. Qalu, ya li'annaha hataka shaum Ramadan bil jima', ya karena perempuan ini ya merusak puasa Ramadannya dengan melakukan hubungan ya bersama dengan suaminya. Fawajabat, ya maka wajib baginya untuk membayar kafarah sama seperti suaminya. Ya, kenapa? Ya karena agama kita ini menyamakan ya antara hukum fikih antara laki-laki dan perempuan. Ya, selama tidak ada dalil yang memberikan pengkhususan. Jadi hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan ya dalam segala hal kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan ya baik untuk laki-laki maupun untuk ya wanita. Dan ini tidak ada, berarti ini sama saja ya. Kemudian yang kedua, amma Adam amrin Nabi SAW bil kafarah. Sedangkan adapun perintah ya tidak ada perintah Rasulullah untuk menyuruh istrinya yang tadi laki-laki itu bayar kafarah. Apa sebabnya? Ya, kenapa Rasulullah tidak meminta untuk membayar kafarah, cukup yang laki-laki saja? Ini adalah kondisinya pada saat itu. Fahadha hikayatu hal. Ini kondisinya pada saat itu, bukan secara umum. Ya, boleh jadi. Nah ini pokok yumkin. Boleh jadi perempuan ini, ya istrinya itu memang dalam keadaan tidak wajib baginya berpuasa. Antakunal mar'atu muftirah. Karena ada uzur syar'i bi uzrin. Ya boleh jadi karena dia misalkan karena uzur syar'i, ya akhirnya dia tidak berpuasa. Makanya ya suaminya yang berpuasa, sedangkan istrinya tidak berpuasa. Katanya ya istrinya tidak ada masalah. Yang masalah adalah suaminya. Ya. Karena mimarodin boleh jadi karena dia tidak berpuasa, istrinya tidak berpuasa karena dia dalam kondisi sakit, ya, atau dia dalam kondisi ya dalam musafir, ya, atau mungkin ada yang lain, atau takunu mukriha, atau dia boleh jadi dipaksa, ya. Jadi boleh jadi istrinya ini dipaksa, ya. Dia sebenarnya tidak mau tapi suaminya memaksa, ya. Tapi saya nasihatkan, ya. Kalaupun misalkan suaminya memaksa, ya, ini istrinya itu berhak ya untuk menolak, ya. Berhak untuk menolak. Jangan jangan berikan kesempatan, ya. Jangan berikan kesempatan kepada suaminya ya untuk melakukan hubungan. Ya harus dilawan, ya. Kenapa? Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ditolak, ya. Ya. Dengar Ini jelas ya? itu saja. Udah didengar ya, didengar juga ya ini ya Bapak Ibu ya. Istrinya juga mendengar ya? Istrinya mendengar juga? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Ya, yang jomblo enggak? Ya, Saya mendengar yang suami istri, semuanya mendengar ya? sudah Iya. di sampingku ini Stas sudah jomblo. Nanti istrinya harus ya jangan berikan peluang. Ya jangan ya jangan berikan peluang kepada suaminya. Ya, harus kalau perlu diajak bergulat ya. Yang masih maksa. Ya. Jadi perempuan ya tidak ya kalau dia dipaksa. Ya. Au nasiyah atau dia mungkin lupa. Mungkin lupa ya. Artinya ini sesuatu yang mustahil ya. Nasiyah di saumia ya karena dia lupa jadi dia dalam kondisi tidak berpuasa. Ini sesuatu yang syibhu mustahil istilahnya, sesuatu yang tidak mungkin ya. Jadi harus dilawan ya, jangan sampai ya. Daripada berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. 1 bulan saja itu masih ini, ya, 1 bulan saja setengah mati, apalagi kalau diminta lagi 2 bulan berturut-turut. Ya, kemudian yang ketiga ya, ini sama juga misalnya boleh jadi karena perempuan itu tidak minta fatwa dari Rasulullah ya. Kemudian ya, ini cukup insyaallah. Kemudian yang selanjutnya, asalis ini pendapat ketiga, ayujizihuma kafara wahida illa in kanat al kafara bisiyam faidama. Artinya cukup ya, diberikan pilihan apakah suami atau istri yang membayarnya. Artinya tidak wajib dua-duanya,
Ya, kalau misalkan suaminya sanggup, ya suaminya yang ini. Kalau tidak, berarti istrinya. Ya. Tapi insya Allah yang pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya dua-duanya. Ya, kalau suka sama suka, ya dua-duanya wajib membayar kafarah. Ini yang paling kuat. Ya, pendapat yang kedua. Ya, suami dan istri ya wajib dua-duanya membayar kafarah dan apa namanya membayar mengqadha. Ya, yang pertama mengqadha menggantikan, kemudian yang kedua membayar kafarah, membayar denda. Ya, ini yang paling kuat insyaallah ya, yang pendapat jumhur ulama. Kemudian yang selanjutnya ya hal tajibul kafarah ala tartib, apakah wajib itu kafarahnya tertib? Ya, artinya kalau apa namanya bitartib artinya itu berurutan. Misalkan kalau dia tidak mempunyai budak untuk dimerdekakan, dia tidak sanggup, maka dia harus apa namanya berpuasa. Kalau tidak bisa berpuasa, dia boleh apa namanya memberi makan. Ya, jangan langsung ke yang terakhir. Ya. Apakah ini? Ya, jadi pendapat ini banyak sekali ya penjelasannya. Ya, kita persingkat saja. Ini sudah jam berapa ya? Jadi pendapatnya adalah yang paling ini ya. Ya kalau bisa itu bitartib. Ya, bitartib. Ya. Jadi kalau bisa ya kita lihat dulu yang pertama ya. Opsi pertama adalah kita diminta untuk memerdekakan budak ya. Enggak tahu sekarang masih ada perbudakan ya. Jadi kalau tidak ada berarti ya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Ya. Kalaupun tidak sanggup sama sekali ya udah ya opsi yang paling terakhir adalah memberi makan ya 60 orang miskin ya 60 orang miskin. Itu yang paling terakhir. Jadi tentu yang apa namanya? Kalau bisa yang kalau bisa yang lebih bagus yang kedua ya. Ya. Jadi ini lagi. Hal takarrara al-kaffara bi tikraril jima' bi takarruril jima'. Ya, apakah misalkan ya dendanya itu ya berlipat ya kalau dia melakukannya lebih dari 1 kali. Ya, nauzubillah ya. Jadi yang pertama ya, unsur ya lihat. Man jama'a fi nahar Ramadan, barang siapa yang melakukan hubungan ya di siang hari bulan Ramadan, summa kaffara, kemudian dia langsung seketika juga dia langsung membayar denda. Ya, kalau misalkan dia langsung memerdekakan budak atau dia langsung memberi makan 60 orang miskin, ya dia sudah membayar kafaratnya. Ya. Misalnya ini di hari pertama. Ya. Tiba-tiba di hari ketiga dan keempat dan kelima, ya dia kembali melakukan hubungan yang sama. Ya, dia kembali berhubungan dengan istrinya. Ya, berarti dia juga wajib ya membayar kafar yang lain. Jadi tidak cukup cuma sekali. Ya, artinya setiap hari itu beda. Ya, setiap hari beda. Hari pertama beda dengan hari yang kedua, hari kedua beda dengan hari yang ketiga. Jadi harus dibayar kafaranya. Ya. Kemudian man jama'a fi yaumin wahid miraran. Barang siapa yang melakukan hubungan itu dalam 1 hari, itu berkali-kali. Dalam sehari dia berkali-kali. Ya, bukan sekali saja berkali-kali, tapi 1 hari. Ya, bukan 2 hari misalkan ya. 1 hari dia melakukan hubungan itu berkali-kali. Apakah juga dihitung kafarahnya itu sesuai dengan berapa kali dia melakukan hubungan? Ya. Kalau seperti ini kondisinya, falaisa alaihi illa kafaratun wahidah ijma'an. Jadi cukup saja membayar 1 hari. Jadi hitung 1 hari. Ya, kalau dia melakukan hubungan itu 2 atau 3 kali dalam sehari. Jadi berarti tetap dihitung 1 kali. Ya. Kemudian yang ketiga, man jama'a fi nahar Ramadan walam yukaffir. Barang siapa yang apa namanya sudah melakukan hubungan di bulan suci Ramadan ini dan dia belum bayar kafarahnya, kemudian dia misalkan dia di hari pertama ya dia melakukan hubungan ya dan dia belum membayar kafarahnya, kemudian di hari kedua dia melakukan kembali. Bagaimana? Ya, bagaimana? Ini ada 2 pendapat ya dan insya Allah pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang pertama ya. Bahwasanya setiap hari itu kafarah, itu beda ya. Jadi harus dipisah ya. Jadi kalau dia melakukan hari pertama, dia harus membayar kafarah. Dia melakukan lagi di hari kedua, ya dia juga harus membayar kafarah. Berarti double. Ya, double. Berarti kalau hari pertama dia melakukan hubungan ya, berarti dia 2 bulan. Ya, besoknya lagi dia melakukan berarti 4 bulan. Subhanallah. Ya, jadi hati-hati ya. Sekali lagi hati-hati ya. Ini harus kita perhatikan. Sekarang jam 1.17 ya, sekarang cukup ini.
Ya, sekian cukup insyaallah. Umurun la tufsidu siyam ini kita akan bahas pada malam Jumat insyaallah. Ya, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Yang mungkin kita kira membatalkan ternyata tidak. Ya. Jadi hal-hal yang sama sekali tidak membatalkan puasa. Umurun la tufsidu siyam. Insyaallah ini kita akan bahas pada malam Jumat. Ya mudah-mudahan ya semuanya bisa standby kembali. Ya insyaallah. Ya mungkin kita sekarang buka sesi tanya jawab. Ya silakan kita mulai dulu dari chat. Ya. Ndak kedengaran. Ndak kedengaran? Alwi? Alwin ndak kedengaran? Jelas. Jelas ya tadi sempat chat ya. Tadi ndak kedengaran ya. Iya jelas. Sempat tertawa tadi. Ya, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya silakan yang mau bertanya. Ya kita buka sesi tanya jawab. Ya silakan. Ustaz. Ya. Ini Ustaz. Pertanyaan. Jelas suara saya Ustaz? Jelas sekali ya, jelas sekali. Ustaz ya. Ini Ustaz. Pertanyaan saya mengenai Ramadan Ustaz. Ini kan saya pengen tahu lagi. Kebanyakan kan dari kita ini dari orang-orang Islam ini kan kebanyakan kita tahu bahwa di Ramadan ini hanya ada peristiwa-peristiwa besar seperti yang saya paham ini, yang saya tahu misalnya nuzul Quran, Ya. perang Badar, Ya. Mekah. Bahkan itu aja yang kita tahu tuh Ustaz. Ya. Nah, di sini saya mau bertanya, pertanyaan saya itu adalah saya minta penjelasan lagi mengenai peristiwa besar ini yang terjadi pada bulan Ramadan. Apakah hanya itu aja? Nuzul Quran, perang Badar, Fathul Mekah. Ya Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Itu pertanyaan saya. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bahkan ya mungkin ada yang kita belum ketahui ya. Bahkan ya kita kontes ya kita lihat yang ya. Bahkan mungkin kita ada yang belum ketahui ya bahwasanya itu proklamasi ya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu di bulan Ramadan. Ada yang sudah dengar ini? Ada yang sudah dengar? Bahwasanya Saya belum Ustaz. itu proklamasi ya kemerdekaan RI itu ya berdasarkan apa namanya sejarah itu ternyata itu di bulan suci Ramadan. Itu peristiwa besar ya yang kita merdeka ya sejak kita dijajah ya sampai berapa ya, tahun itu 350 tahun. Ternyata itu ya proklamasi peristiwa yang bersejarah ya bagi bangsa Indonesia itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Dan banyak sekali ya perang ya atau peristiwa bersejarah dalam dunia Islam itu terjadi bulan suci Ramadan. Ya, termasuk ya tadi kayak itu ya perang Badar ya. Kemudian ya banyak lagi penaklukan suatu negeri ya itu terjadi bulan suci Ramadan. Ya, memang ini tidak ada alasan bagi kita mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini kita ya bermelas-melasan ya karena lapar, haus, gini ya tidak ada alasan ya. Para ya mujahidin ya para yang mendahului kita itu mereka ya bahkan ya menjadikan sebagai Ramadan ini adalah syahrul ijtihad ya. Ya bulan untuk ya semakin ya bersemangat untuk ya beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan jadikan sebagai alasan ya bahwasanya malah bulan malas ya. Dari pagi sampai zuhur ya tidur ya bangun sholat tidur lagi ya bangun sholat asar tidur lagi sampai apa yang dapat ya betul itu tidak membatalkan puasa ya itu betul tidak membatalkan puasa ya tapi ya dia telah menyanyiakan kesempatannya untuk beramal soleh ya dia telah menyanyiakan kesempatan untuk memperbaiki amalan soleh ya jangan sampai bilang ini juga amalan soleh ini tidur ya, ada sesuatu yang lebih ya yang bermanfaat ya dari tidur itu ya kita baca Quran ya jangan dari pagi sampai aneh ya pas bangun ternyata dia puasanya cuma satu jam saja atau setengah jam ya jadi pagi ya dia tidur sampai duhur ya bangun sholat duhur
Untuk kalau sholat duhur, ya. Kemudian setelah sholat duhur tidur lagi sampai asar, ya. Kemudian setelah asar tidur lagi, ya bangun jam 5:30. Berarti dia cuma puasanya setengah jam saja. Ya dia cuma puasa setengah jam, ya. Jadi dia tidak puas karena tidur ya. Dia tidak merasakan lapar. Jadi dia cuma merasakan menahan menahan lapar itu cuma setengah jam saja. Ini tentu tidak kita inginkan ya seperti itu. Ya, mungkin ada yang lain silakan ya kita apa namanya obrol santai ya. Ya silakan kita ngobrol santai insyaallah. Ada lagi? Ya, Riz, ya ini ada pertanyaan tunggu sebentar dulu. Ada pertanyaan dari di lewat chat dari Ibu ya, dari Ibu Atik ya. Ini tetangga saya ini ya, di belakang rumah. Ibu Atik Pak Sulaiman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang pelacur yang membeli minum anjing. Ya, bisa masuk surga. Ya, betapa amalnya yang sangat ringan. Ya, betul. Dalam hal ini ya seolah-olah Allah semaunya sendiri ya. Padahal zina adalah dosa besar, siksanya sangat pedih tidak dibandingkan dengan masuk surga. Iya, jadi memang itu Pak hadisnya apa namanya? Hadisnya sahih bahwasanya dikisahkan tapi ini adalah kisah di Bani Israel ya, di Bani Israel. Jadi ada seorang ya pelacur ya. Dia bisa masuk surga ya karena memberi ya memberi minum anjing yang lagi apa namanya kehausan ya. Dan juga ada di apa ada juga di hadis yang lain ya. Ini kebalikan dari ini ya. Ada orang ya dia masuk neraka. Ini kebalikannya. Dia masuk neraka kenapa? Karena dia mengurung ya, mengurung apa namanya? Mengurung apa itu ya? Mengurung kucing ya, mengurung kucing ya, kemudian dia mati kelaparan. Ya, dia tidak memberi makan dan minum, akhirnya ya kucing itu mati kelaparan. Padahal dia orang soleh. Ya, tidak seperti yang ini. Bagaimana ya, maksudnya ini ya? Jadi begini, ikhwani wa akhwati fillah, ya bahwasanya kita itu masuk surga, ya sekali lagi ya kita masuk surga itu ya bukan karena banyaknya amalan kita. Ya. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena ya banyaknya amalan soleh kita, ya, tapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semata-mata karena apa? Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Jadi janganlah pernah kita ya merasa ya Masya Allah saya sudah banyak amalan ini ya gini ya kemudian akhirnya merasa sombong ya, ya itu jangan pernah ya. Jadi kita itu masuk ya surga karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun memang ya betul ya bahwasanya amalan soleh itu merupakan salah satu wasilah ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pernah menyombongkan amalan kita. Ya, kita jangan pernah merasa ya sombong dengan segala amalan ibadah kita. Ya, kita tetap ya namanya tawadu ya kita berharap ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya dengan amal ibadah ini ya berupa puasa, sholat, sedekah dan seterusnya itu Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menyayangi kita dan akhirnya bisa ya masuk ke dalam surganya. Makanya ada sebuah perkataan yang sangat ya indah sekali ya. Ini bisa dicatat oleh ikhwah dan akhwat sekalian ya. Ya, ini perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Ya, ya. Ya kata beliau ya. Rubba amalin ya rubba amalin sogirin kabbaratu an-niyah. Ya. Wa rubba ya amalin kabirin ya soggoratu an-niyah. Betapa banyak ya amalan ya, yang mungkin kelihatannya sepele ya, jangan sepele seperti yang tadi ya dia memberi apa namanya minum ya anjing misalkan ya begitu, tapi itu pahalanya besar. Kenapa? Karena niatnya ya ketulusannya ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sebaliknya, ya betapa banyak amalan ya yang kelihatannya itu besar sekali, besar nilainya, pahalanya. Tapi apa hasilnya? Saggharatu an-niyah. Dia menjadi kecil. Kenapa? Karena ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan berarti ya ini bahwasanya Allah itu semau-maunya ndak waliyadzubillah. Ya tidak mungkin Allah seperti itu ya. Tapi itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika orang sudah bertobat. Ya sekali lagi ini taubat ya. Apapun yang kita kerjakan ya, apapun itu kita kerjakan. Ya, seorang pezina kah, peminum kah, dia melalaikan salat kah, ya. Tapi kalau dia sudah taubat, ya, dengan taubatan nasuha dia menyesali semuanya, ya. Kemudian dia memperbaiki dirinya, Allah Maha Penyayang. Ya, Allah akan senang, ya. Bahkan dikatakan dalam hadis itu lebih senang ya dari seorang ibu ya yang kehilangan anak kecilnya tiba-tiba ya dia langsung mendapatkannya. Jadi jangan pernah ya kita misalnya saya ini aduh sudah terlalu kotor ya. Jangan ya. La taqnatu min rahmatillah ya. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan pernah merasa putus asa ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa. Apapun itu ya. Bahkan kemarin juga ibu ini bertanya ya, sampai katanya dosa kita sampai sampai ke langit ya tingginya, banyaknya. Kalau kita bertobat, Allah Maha Pengampun. Ya. Wallahu alam. Ya silakan yang lain. Ini jelas ya, jelas suaranya ya? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Jelas. silakan Jelas, Ustaz. sebelum kita baca ini ada juga di chat. Ya silakan. Siapa Ilham siapa? Siapa Saya, Ustaz. Ya. Eh, saya, Ustaz. Ilham, Ustaz. Ya. Ya, itu kan ini Ustaz, beberapa kali disebutkan tentang pendapat yang marjuh. Ya. Misalkan pendapatnya tadi Imam Ibnu Hazm. Ya, ya marjun tanya. Saya pernah dengar Ustaz katanya pendapatnya Imam Ibnu Hazm itu diistilahkan juga dengan syadz. Apakah sama itu Ustaz pendapat yang marjuh dengan pendapat yang syadz? Istilahnya sama Ustaz, istinya. Apakah sama itu Ustaz penamaannya? Marjuh dengan syadz. Ya. Yang marju dan syadz ya. Pendapat yang syuzud artinya syadz adalah ya kurang lebih sama lah, kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Syadz berarti itu ada syaratnya yang tidak terpenuhi. Ya, ada syaratnya yang tidak terpenuhi akhirnya dia dimarjuhkan. Ya, karena pendapatnya syadz, jadi ada syarat-syaratnya ya yang tidak terpenuhi, ya makanya karena misalkan ya, karena dia mengambil dalil dari hadis yang diperselisihkan ya oleh ulama. Ya diperselisihkan misalkan kesahihannya. Dan dia berpendapat dengan mengambil dari hadis tersebut. Maka dia adalah pendapatnya syadz, artinya dia marju ya karena ada hadis lain yang lebih kuat ya. Ada hadis yang lain yang lebih kuat dan itu yang diambil karena hadisnya lebih kuat. Ya seperti itu. Tapi juga banyak juga sebenarnya pendapat Ibnu Hazm ya. Ada pendapat Ibnu Hazm itu ternyata ya walaupun terkadang menyelisih jumhur, ya ada juga yang bahkan lebih sesuai dengan hadis yang sahih. Jadi tidak semua ya. Jadi tidak semua ini ada juga terkadang pendapat beliau yang Masya Allah ya. Artinya ini. Istilahnya beliau itu mazhab Zohiri ya yang apa namanya tekstual ya, pendapat yang tekstual ya sesuai dengan konteks hadis ya seperti itu ya. Jadi tidak mengandalkan juga ra'yi ya. Abu Hanifah kan itu lebih banyak yang beliau menggunakan ashabur ra'yi ya. Kalau Imam Syafi'i ya beliau menggabungkan dua-duanya. Ya, menggabungkan dua-duanya antara logika dengan dalil. Ya, seperti itu. Walau alam, ya walau alam. Ini ada juga pertanyaan dari Ardiansyah. Ya, ini saudara Ardiansyah. Ini sekarang sudah menjadi keluarga ya. Ya sudah keluarga sekarang. Ya, jadi
Bismillah Ustaz, di masa pandemi ini banyak sekali saya lihat berita orang yang bunuh diri karena ekonomi. Iya, di masa pandemi ini banyak sekali lihat berita orang yang bunuh diri karena ekonomi. Nah, apakah mereka yang bunuh diri ini seperti itu sudah termasuk kafir Ustaz? Bunuh diri ya? Ini enggak boleh ya. Ini bunuh diri. Ya tidak sampai Kak. Cuma dia berdosa besar ya ini ya. Wala tulqu biaidikum ila dalam apa namanya dalam ayat kan? Jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Ya la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya janganlah kalian membunuh diri sendiri. Ya Allah SWT itu Maha Penyayang ya kepada kalian kenapa bunuh diri ya. Jadi dia berdosa besar ya dia berdosa besar. Ya dia berdosa. Allah alam ya. Ini termasuk dosa besar membunuh diri sendiri ya tapi sampai kepada kafir ya ini Allah alam ya, saya kurang ini tapi biasanya kalau saya pribadi ya adalah dia termasuk dosa besar. Ya nanti itu tahta masyiatillah. Ya semua dosa besar, ini penting mungkin saya sampaikan. Semua dosa besar ya yang pelakunya itu belum sempat bertobat di dunia, maka itu tahta masyiatillah. Itu bantu Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Ya, kalau Allah berkehendak mengampuninya, Allah mengampuni. Kalau Allah berkehendak ya untuk mengazabnya dulu, mencucinya dulu, ya, kemudian dimasukkan lagi ya, selama dia meyakini la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insyaallah akan masuk surga. Ya. Selama dia meyakini ya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yaitu dalam hadis kan itu, ya maka dia akan masuk surga. Ya. Kalau ada dosanya, ya nanti itu kayak ada dosa besar ya kecuali syirik, ya kecuali syirik. Itu syirik enggak. Ya kalau syirik sudah ya mendoakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu tidak ada ampun. Ya, tidak ada ampun baginya. Ya dia akan kekal di neraka. Kalau dia syirik, ya dosa syirik ini. Ya. Kecuali dosa syirik, ya dosa-dosa besar yang mungkin dia tidak sempat bertobat ya di dunia, ya maka itu tahta masyiatillah. Yaitu tahta masyiatillah ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya adzabahu, insya ghafara lahu. Ya. Jadi seperti itu. Ya Allah alam jadi gantung Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dia tidak termasuk yang khalidun fiha. Ya Allah alam. Ya, ada lagi yang lain silakan. Ya janganlah sampai gara-gara faktor ekonomi ya. Jadi ini terlalu ya mengambil jalan pintas ya. Jangan sampai ya Allah. Masih banyak nikmat Allah ya. Jadi ini baru satu saja yang hilang ya dia sudah mengkufuri nikmat yang lain ya. Badannya masih sehat Abi, ya, matanya masih lengkap, masih melihat, telinganya masih mendengar ya, kakinya masih bisa berjalan. Masa cuma faktor ekonomi ya dia langsung mengambil jalan pintas ya. Nauzubillah ya, nauzubillah. Ya ini karena kekosongan iman ya. Jangan sampai ya. Ya Allah ini masih banyak ya. Kalau mau dibandingkan, kalau kita mau pikir-pikir ya, kalau kita membandingkan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan yang mungkin ada satu nikmat yang dijauh dari kita itu masih banyak yang yang apa namanya nikmat Allah yang belum kita syukuri. Ya makanya jangan sampai melakukan hal seperti itu. Ya silakan. Ya, Mufli mungkin, Saudara Mufli atau siapa? mungkin Ya, Mufli ya, silakan. Ini tetangga ini. Kurniawan. Kurniawan, Kurniawan. Yes. Ini saya Ustaz. mau nanyakan Ustaz. Iya, Kurniawan, silakan. Umpamanya ada seorang perempuan yang biasanya itu haid, Iya. terus biasanya kan haid 7 hari, Iya. kan, tetapi tidak sampai haidnya itu sampai 7 hari. Iya. Kan misalnya dia biasanya 7 hari, Iya, kemudian pada mungkin bulan depannya itu tidak cukup sampai 7 hari. Apakah dia tetap melanjutkan puasanya atau tidak, Ustaz? Iya. Pokoknya tinggal 5 hari saja, kemudian langsung berhenti itu haidnya. Iya. Begini, Gitu ya.
kalau memang kalau memang itu haidnya berhenti dan dia yakin bahwasanya itu sudah suci, silakan berpuasa. Walaupun tidak sampai yang Tidak kebiasaan 7 hari. berpuasa. Iya, artinya kalau dia sudah yakin bahwasanya dia sudah suci, ya, tidak ada lagi sudah dipastikan suci, ya, itu wajib berpuasa, ya, walaupun tidak terkadang menyelisihi hari-hari apa namanya bulan-bulan biasanya, ya. Yang penting dia harus yakin bahwasanya dia memang sudah apa namanya sudah suci, ya. Dia wajib berpuasa. Ya, wallahu a'lam. Jadi sama juga ya, sama juga mungkin ya orang yang misalnya dia haidnya 7 hari ya, tiba-tiba bahkan 7 hari dia suci, kemudian 2 atau 3 hari setelahnya tiba-tiba ada lagi darah yang keluar, ya berarti itu ya boleh jadilah namanya darah istihadah, ya darah karena penyakit ya, yang mungkin ada sesuatu yang ini ya luka atau bagaimana kan, ini berarti itu tetap dia berpuasa. Artinya itu namanya darah penyakit ya, namanya damul istihadah. Maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Ya. Jadi apalagi kalau misalkan dia juga periksa di medis ya, kalau itu bukan darah haid ya. Memang itu beda ya, beda antara darah haid dan istihadah itu beda. Jadi ada bedanya ya. Berarti kalau dia itu damul istihadah maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Bentar, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Apa sarang ini Ustaz, misalnya seperti yang Nabilan tadi Ardiansa, Ya. kalau misalnya banyak orang bunuh diri karena pandemi ini, Ya. mungkin semua teman-teman saudara-saudara yang ada di sini Ya. boleh dilihat tetangganya. Kalau ada yang seperti itu, artinya yang betul-betul membutuhkan bantuan, Ya. jangan sampai ada yang bunuh diri. Iya. Jadi jangan kita betul-betul kalau ada tetangga seperti begitu jangan malu-malu untuk menyampaikan ke Betul. saudara yang Iya. membantu. Betul sekali. Ya, betul sekali. Saya juga ke Ya. pemerintah ada warga yang seperti begini, Ya. maka insya Allah pemerintah mungkin bisa membantu. Ya. Tapi Bahkan saya sebenarnya begini ya. Soalnya banyak solusi yang bisa kita tempuh ya. Ya begini. Selama ini misalkan kita itu menyumbang ke masjid. Ya, kita menyumbang ke masjid ya, untuk pembangunan. Ya, maka saatnya sebenarnya itu masjid kalau memang ada saldo di masjid ya, ya itu bisa dipakai untuk membantu ya warga yang selama ini membantu masjid. Artinya ya, artinya saling ini ya, membantu ya. Karena kan selama ini kan kita yang sering menyumbang kan. Artinya kesempatan sekarang ini masjid yang apa namanya memberikan bantuan kepada warga yang memang ya betul-betul tidak mampu ya. Seperti itu mungkin saran juga ya. Misalkan ada memang keluarga yang ketahuan dia dalam kondisi yang memang ekonomi ya di bawah apa namanya menengah ke bawah ya memang ya, ya silakan ya mungkin bisa ya itu bagi masjid ini yang punya saldo yang sampai seratusan juta ya, itu sangat ya kesempatan sekarang ya supaya juga warga itu ada kepedulian ya, ternyata masya Allah ini bagus masjid ini ya, ketika kita dalam kondisi susah ya dia memperhatikan kita ya, nanti juga kedepannya kan mungkin iya seperti itu bisa kita sarankan ke pengurus Ustaz. Ya makanya saya bilang seperti begitu Ustaz. ya. Saya pilih pemerintah. Kalau ada yang seperti begitu, maka saya akan sampaikan Ya. ke atas, ke lurah, kemana kalau begitu Ustaz. Ya. Karena jangan sampai ada lu jangan pernah ada malu-malu, karena daripada mati atau daripada mencuri lebih baik ya betul terus terang. Ya. Begitu. Iya. Apalagi ini yang masjid, bukan cuma ini apalagi yang masjid ini, yang masjid luar ini yang sampai saldonya seratusan juta ke atas itu. Makanya saatnya sekarang ini ya. Kalau kondisi masjid memang tidak mungkinkan ya tidak dimungkinkan. Ini banyak masjid-masjid di luar itu ya. Kalau 200-an, 300-an juta ya. Itu kesempatan sekarang mereka untuk apa namanya mendonasikan ya untuk kemanusiaan. Ya wallahu alam. artinya itu mungkin lebih mulia daripada bunuh diri. Iya, itulah. Ya, ada lagi yang lain silakan.
Ya mungkin kita sampai jam berapa ini? Ya, kalau mungkin ada satu lagi. Mungkin Ustaz, yang terakhir Ustaz, Ya, satu lagi mungkin. luar Mul, tema Pak Ustaz. Mul tidak pertama, Pak Mul. Aman, Pak Mul. Pak Ya. Mul, aman. Dengan kuda sebentar. Iya, Pak Mul ini belum kedengaran suaranya. Ya, Pak Mul. Kasih guys sama PRT 01 dia Gertita. Baik. Ya, silakan. Siapa ya lagi yang bertanya? Tidak apa-apa kita mungkin kalau tidak keberatan ya sampai jam 10 ya atau ini. Silakan. Masih ada yang ingin tanyakan tentang materi tadi atau mungkin Ustaz. ya kalau saya bisa jawab insya Allah saya akan jawab. Kalau tidak ya Allah alam. Ya, Ya Ustaz, Ustaz. ya. Silakan. Ustaz. Alwin ya. Saya Alun ya. Saya Ustadz, Ya, silakan. Ustadz mau ketanya tuh tadi kan tentang niat, likulil imanawa kan, baru juga itu kan tentang membatalkan puasa kan niat Ya. iftar. Ya, ya. Nah, terus yang saya kan di sini apa kan kita lagi puasa nih, terus kita berniatnya untuk puasa. Apakah kita berniatnya di awal puasa saja atau setiap hari kita Ya. berniat untuk puasa gitu, Ustaz? Iya. Iya. Kita lebih baik ya jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu harus setiap malam. Dan setiap malam ya kita berniat sejak ya maghrib ya bahkan bisa sejak maghrib ya sampai sebelum terbit fajar. Itu durasinya panjang untuk berniat. Ya boleh berniat ya sejak terbenam matahari ya sampai sebelum terbit fajar. Jadi tidak susah ya berniatnya di setiap malam. Ya kalau tidak mesti sebelum sahur kita berniat. Ya boleh dari malamnya kita berniat memang. Ya. Itu pendapat jumhur ulama, ya. Walaupun ada pendapat dari Imam Malik, tapi ya alangkah baiknya kita berniat setiap malamnya. Ya, kita mengambil pendapat jumhur ulama, insyaallah. Ya walaupun memang ada yang Insyaallah. membolehkan itu cukup sekali dalam di awal Ramadan, ya. Tapi alangkah baiknya ya tajdidun niyah, ya kita memperbarui niat setiap malamnya. Ya. Tanpa menafikan pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh itu berniat ya sekali saja di awal bulan suci Ramadan. Ya, itu pendapatnya Maliki ya dan Imam Malik. Tapi jauh lebih baik kalau setiap malam ya kita berniat. Insya Allah tidak susah itu durasinya panjang. Ya sejak terbenam matahari ya sampai sebelum terbit fajar. Dan niat itu dalam hati, ya tidak susah. Ya kalau tidak hafal doanya, tidak perlu. Ya itu niat di dalam hati. Ya kita niatkan hati kita ingin berpuasa besok. Sudah, cukup. Ya tidak susah, ya tidak ada yang susah. Ya. Jadi bahkan kita bangun sahur Nah, Ustaz, syukran. ya, bahkan kita bangun sahur itu sudah termasuk niat kita ingin berpuasa besok. Ya tanpa wajibnya kita melepaskan niat itu tersebut. Apalagi kalau misalkan tidak hafal yang versi bahasa Arabnya itu. Ya bisa pakai ya ini dalam hati. Ya bahkan dalam bahasa apapun Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu ya. Bahkan sebelum kita katakan itu Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya tanpa kita lepaskan Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Ya Allah alam. Ada lagi? Ada lagi silakan. Kalau tidak ada, ya mungkin ada satu lagi atau ya Ilham. Siapa? Ilham? Rohim Ustaz. Rohim ya, Rohim. Ya mungkin Ustaz, kita ini di luar tema Ustaz. apa itu? Ini Ustaz. Pertanyaan saya mengenai sampai sekarang saya masih tidak tahu ini Ustaz, masih mengambang pikiran Ustaz mengenai kata pemali Ustaz. Kan dalam keluarga saya itu Ustaz, kadang-kadang kalau saya mau melakukan menjahit malam, kata mereka jangan jahit malam, pemali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka memakai kata pemali
Misalnya, jangan tidur selesai sholat asar, pemali. Hmm. Nah, di sini pertanyaan saya, Ustaz, saya pikir ada betulnya juga mereka mengatakan seperti begitu. Mm-mm. Tapi landasannya kata pemali, Ustaz. Ya, enggak, Jadi, Nah, bagaimana penjelasan Ustaz dan pandangan Ustaz mengenai itu, Ustaz? Apakah kata pemali itu dengan kita beranggapan bahwa hanya itu syirik-syirik aja, dilakukan di tempat pemali kita tidak boleh begini, tidak ada dasar begini, katakan ya, pemali, begitu, kalau Ustaz. saya melihatnya dari sisi begininya Ya, ya. begitu, Ustaz. Ya, Maksudnya, saya melihat dari sisi lain ya. ya, Jadi ya. jangan sampai ini dianggap itu bagian dari agama. Bagaimana menurut Ustaz itu, Ustaz? Ya, Ya, kalau ya, begini. ya, makanya saya Ya, ya. perlu jelas. Ya, ya, syukron. Ya, terima kasih. Kalau saya begini ya, saya melihat dari sisi yang lain. Ya, Afwan. Ya, jadi artinya ini jangan dilihat dari sisi agama. Ya, kita jangan melihat dari sisi agama. Ya, karena memang itu tidak ada ininya ya, tidak ada misalkan dalilnya kayak tidak boleh menjahit mam ya, itu tidak ada dalilnya. Tapi kita lihat dari sisi ya, sisi ini mungkin itu dari mungkin faktor keselamatan mungkin ya, tapi tidak ada hubungannya dengan agama ya. Itu mungkin faktor keselamatan. Artinya ya, apalagi kalau zaman dulu kan orang pakai lampu apa tuh ya? Ya dari lampu minyak gitu ya. Ya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah pakai listrik ya, sudah terang ya. Tidak ada masalah ya. Kemudian yang kedua tadi itu yang tidur ya setelah ini ya, setelah asar misalkan. Jadi itu lihat dari Iya, sisi medis. Menurut saya memang itu tidak menyehatkan. Ya, orang tidur pagi ya dan tidur sore itu dari sisi medis ya kedokteran itu tidak menyehatkan. Ya, biasanya kita kalau tidur sore itu ya, tidur setelah apa namanya asar, itu biasanya kita merasa ya tiba-tiba kena migrain, ya sakit kepala ya, karena memang menurut medis ya untuk kedokteran memang itu tidak sehat ya, tidak sehat untuk badan. Ya kita tidur di apa namanya di awal hari dan di ujung hari itu tidak sehat. Ya, jadi kalau saya sih saya melihat dari sisi itunya ya. Tapi jangan sampai dia mengambil saya itu dalam agama ya, enggak, karena memang tidak ada dalam agama ya di kan seperti itu. Jadi kita lihat dari sisi ini saja. ya, ya, Kita benar, lihat Ustaz. dari sisi positifnya. Ya, kita lihat dari sisi positifnya, ya. Tapi jangan disangkut kaitkan dengan maksudnya itu sebuah kewajiban itu adalah apa namanya berdosa kalau tidak itu enggak, ya. Jangan seperti itu. Ya, Ustaz. Nah, ya. Kita lihat Ini yang saja dari sisi saya, positifnya, ya. Itu mungkin hanya sekedar anjuran ya untuk keselamatan ya, untuk keselamatan diri, ya. Wallahu alam, ya. Tapi pemahaman agama tidak ada ya. Artinya kalau memang tidak ada ini kita ada ini. Jadi yang masalah wajib, ya wajib, haram, sunnah, makruh itu harus ada dalilnya. Ya, wallahu alam. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan syukran, di sini. Ustaz. Ya. Itu saja, Ustaz. Karena saya Ya, ini dong ada banyak keluar. ini. Ya banyak ini yang punya kesibukan juga. Ya insyaallah kita cukupkan sampai sini dan insyaallah kita ketemu lagi malam Jumat insyaallah ya. Silakan ini di standby-kan nanti ya malam ini kita mulai jam 8:30 tepat ya insyaallah. Jazakallahu khairan ya yang sudah berpartisipasi ya. Sekali lagi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan dan insyaallah ini mudah-mudahan menjadi senantiasa menjadi pemberat ya timbang amalan kita insyaallah. Ya kita saling tukar pikiran dalam diskusi dalam agama kita ini insyaallah. Syukran wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana. Ya kita tuh sama-sama baca doa kafaratul majelis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya.